Halo guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang metode Scrum. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristi Lumintang dengan NIM 181011060667. Metode Scrum saat ini menjadi suatu model yang paling banyak digunakan oleh berbagai pihak. Scrum sangat berhubungan dengan Agile Enterprise dan Design Thinking. Scrum berasal mula dari kata berkumpul bersama agar bisa bekerja sama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Apa sebenarnya Scrum itu? Scrum itu adalah suatu kerangka metode yang dapat menjadi panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat dengan perubahan zaman, terutama dalam hal menyelesaikan masalah, membuat produk, membuat layanan, mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Itulah definisi Scrum atau Scrum yang banyak dikenal. Sejarah metode Scrum, awalnya Scrum dipakai dalam kerangka Agile Process Framework untuk mengelola pekerjaan yang relatif kompleks. Awalnya dipergunakan oleh para software developer yang bingung untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Cara kerja Scrum berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Jadi Scrum itu dulu dipakai untuk menghadapi situasi yang kompleks, maka situasi yang kompleks itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih manageable. Dan dari bagian kecil yang manageable itu, maka diselesaikanlah satu persatu dengan cepat sehingga dapat terkendali. Postur Scrum yang pertama, intinya Scrum adalah keterlibatan sejumlah kelompok beranggotakan 5-10 orang yang paling efektif dan yang paling membagi pekerjaan rumit menjadi aktivitas-aktivitas kecil yang lebih mudah dan cepat dikelola atau dikerjakan. Yang kedua, di dalam Scrum itu ada yang namanya sprint. Dengan melakukan sprint terhadap setiap aktivitas dimaksud, sehingga pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. 3. Sprint dimaksud dilakukan secara iteratif dan inkremental atau cepat, berulang, dan berkelanjutan. Mengapa Scrum sangat dibutuhkan dalam organisasi? Alasan menggunakan Scrum: tuntutan pelaksanaan proyek yang semakin cepat tanpa mengorbankan kualitas, kompleks permasalahan yang dihadapi semakin tinggi, dibutuhkan juga solusi yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan problem. Manfaat yang didapat bila menggunakan Scrum yaitu kita dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, partisipasi kreatif tim dalam mendapatkan solusi yang terbaik. Meningkatkan motivasi dalam menghadapi permasalahan, perubahan, dan mempertinggi tingkat produktivitas organisasi dan memenuhi ekspektasi kebutuhan pengalaman. Prinsip pelaksanaan Scrum. Yang pertama, prosesnya simultannya secara paralel, adaptif terhadap dinamika situasi, bekerja sesuai prioritas, bekerja sama tim, berfokuskan pada pemenuhan dan kebutuhan atau penyelesaian masalah, fleksibel dan dinamis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Novel Faroli. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam Scrum. Nah, yang terlibat dalam Scrum itu ada 5 hingga 10 orang. 5 hingga 10 orang ini memiliki kepiawaian atau masing-masing fungsi mereka dalam Scrum tersebut. Nah, yang pertama itu ada business owner, yang kedua product owner, yang ketiga stakeholder, keempat subject matter expert, kelima developer, keenam quality assurer, ketujuh business analyst, ke-8 arsitek, dan yang terakhir 9 adalah Scrum Master. Nah, Scrum Master ini adalah poin penting yang akan dijalankan dalam metode Scrum, di mana orang yang memiliki kepiawaian dalam leadership, interaksi antar kelompok sangat diperlukan untuk menjadi Scrum Master. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang siapa saja yang terlibat dalam Scrum. Langkah-langkah Scrum.
Nah, langkah-langkah Scrum itu seperti apa saja? Nah, di sini yang sudah diinformasikan sebelumnya dan sudah tertulis dalam materi itu ada 6 langkah Scrum. Dan saya akan menjelaskannya kembali sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan saya. Nah, langkah Scrum yang pertama itu adalah product backlog. Apa product backlog? Nah, product backlog itu sendiri adalah suatu isu-isu permasalahan atau target-target yang belum tercapai, sehingga dikumpulkan kembali menjadi suatu opsi atau opini, di mana nanti dalam tahap kedua yaitu sprint planning meeting, maka telah terfilterlah dari product backlog tadi yang belum terselesaikan target-targetnya. Nah, sprint planning meeting ini dilakukan oleh suatu tim, di mana tim ini sudah memiliki kompetensi mendasar dan juga bisa dibilang sudah paham betul dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka mampu menjalankan sprint planning meeting ini. Nah, kemudian setelah dilaluinya sprint planning meeting, yaitu masuk dalam tahap ketiga yang namanya task breakout atau sprint backlog. Nah, sprint backlog ini yaitu mendukung dari sprint planning meeting tadi, di mana dalam sprint backlog ini aktivitas-aktivitas dari sprint planning meetingnya harus sudah mulai dijalankan dan secepat-cepatnya harus bisa terselesaikan. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sprint planning meeting itu ataupun aktivitas sprint backlognya? Di sini yang tertera yaitu 1 hingga 4 minggu atau kurang lebih dalam waktu 1 bulan seorang tim Scrum bisa menyelesaikan sprint backlog atau sprint planning meeting yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, dalam tahap keempat ini Scrum Master yang akan menjadi konduktor atau direktur jenderal dalam menjalankan sprint backlog atau sprint planning meeting yang sudah disebutkan tadi. Nah, seterusnya mengenai Scrum Master itu adalah seorang yang memiliki kompetensi dasar, mempunyai instruksi leadership yang baik, terus dibekali dengan intelektual yang cukup untuk memimpin suatu kelompok Scrum. Nah, setelah melewati tahap keempat yaitu masuk ke dalam tahap kelima yaitu daily Scrum meeting. Nah, sedangkan daily Scrum meeting ini dilakukan selama 1x24 jam. Yang dimana berarti setiap harinya 1x24 jam itu dilakukan atau diadakan sebuah pertemuan untuk membahas tentang produk backlog mana yang sudah dapat dijalankan atau sudah selesai dan produk backlog mana yang belum bisa atau belum dapat diselesaikan. Nah, nanti itu akan dikoordinasikan lagi dengan Scrum Master, dipilah kembali mana produk backlog yang sudah bisa diproduksi dan juga mana produk backlog yang belum bisa mencapai target. Nah, setelah dari proses kelima yaitu masuklah pada penghujung langkah yaitu finishing work. Finishing work ini akan dilakukan secara secepat-cepatnya yaitu menggunakan sprint yang tadi sudah dijelaskan dan juga sudah diteliti kembali dalam langkah kedua dan langkah ketiga. Sudah cukup jelas dan sudah cukup tertera di situ. Nantinya Scrum Master dan daily Scrum meeting ini yaitu beberapa kelompok orang yang akan menyelesaikan finishing work-nya. Detail implementasi mengenai Scrum. Nah, sementara itu detail implementasi mengenai Scrum itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemilihan tim. Pemilihan tim itu pilihlah tim yang memang komitmen dan berhasil dalam melakukan kegiatan Scrum. Kemudian mereka yang mau terlibat jatuh bangun untuk keberhasilan kolektivitas dalam mengerjakan tugas Scrum. Dan kedua yaitu tetapkan durasi sprint. Durasi sprint yang seperti dalam langkah-langkah sprint yaitu seperti sprint planning meeting, di mana semuanya berkompeten untuk memperkecil dan juga mempersimpel segala sesuatu masalah. Dan yang ketiga itu memilih seorang Scrum Master. Nah, dalam memilih seorang Scrum Master ini sangat tidak mudah, yaitu dibutuhkan Scrum Master yang memiliki motivasi, kompetensi, dan melakukan proses Scrum yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kompetisi kepemimpinan yang memadai, dia juga harus mempunyai komunikasi interaktif yang cukup tinggi,
Dan yang terakhir yaitu team building adalah dimana dia bisa membangun satu tim atau satu kelompoknya. Nah, itu adalah kunci-kunci untuk bisa mencapai suatu Scrum Master. Nah, yang keempat itu seorang project owner. Seorang project owner ini orang yang tahu persis mengenai kebutuhan pelanggan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk-beluk penciptaan produk dalam konteks proses bisnis normal maupun yang sudah dalam berlomba-lomba seperti tender ataupun ya lomba-lomba perusahaan saham lah. Dan yang kelima, rancang sebuah produk backlog. Nah, seperti yang ada di langkah pertama dalam penjelasan langkah-langkah Scrum, yaitu rancang sebuah backlog, diutamakan yang penting dan genting. Itu yang sudah dijelaskan ke ulang-ulang, itu membangun suatu produk backlog itu bangunlah yang mana yang lebih penting dan genting. Jadi artinya saat itu juga harus bisa diadakan atau bisa diselesaikan. Nah, kemudian yaitu proses keduanya atau detail implementasi kedua, sprint secepat-cepatnya, di mana pengerjaan itu harus didouble atau di 2 kali lipat pengerjaannya. Dan yang terakhir, sprint kembali untuk sukses hingga selesai mencapai produk yang ditargetkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.